Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Jadi kita ada segmen baru yaitu Midas Podcast. Jadi kalau sebelumnya kan kita lebih banyak saya muncul ngomong sendiri gitu. Nah, jadi di Midas Podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol lah. Ya sebisa mungkin kita akan cari ngobrol-ngobrol dengan member. Jadi kita cerita-cerita. Tapi sebelum ke member, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan tim internal kita. Jadi ini beliau ini belum pernah muncul nih, jarang muncul. Nah, jadi kita akan ajak beliau ngobrol-ngobrol tentang ya investasi, tentang perjalanannya. Langsung aja Bro Fakran. Halo. Halo. Nah, jadi Bro Fakran ini juga co-founder lah ya, co-founder di Midas. Udah. Nah, Bro, jadi kita ngobrol-ngobrol gini, Bro. Kalau boleh lu jelasin background lu sebelum di Midas itu lu ngapain, Bro? Oke. Aduh, banyak banget kayaknya tuh kalau bahas tuh. Oke, salam kenal semuanya. Ini kamera sini. Nah, jadi kebetulan gue sama Felix itu kita di kuliahan yang sama gitu kan. Kuliah yang sama. Nah, cuman memang kita satu kuliahan yang sama, satu major yang sama ya. Di business administration waktu itu kan. Nah, setelah dari situ memang ini bukan pada saat kuliah kita mulai cerita kebanyakan orang ya, tapi kita jalan masing-masing. Jadi Felix waktu itu dia udah fokus di wealth management bro ya. Nah kalau gue di entrepreneurship. Nah seperti namanya emang gue lebih fokus ke yang gue suka itu ngebangun bisnis. Jadi memang dari dulu itu sejak SMA gue udah bisnis, terus kuliah gue juga bisnis. Nah jadi memang pada saat gua berbisnis itu sebenarnya kan investasi itu kan kita beli bisnis kan, jadi kurang lebih itu relevan lah gitu dengan apa yang gua kerjain, dan saat ini sekarang gua di Midas itu kurang lebih relevan karena ya gua kan yang gua kerjain itu bisnis, setelah itu gua juga berinvestasi kan di bisnis kan. Nah jadi otomatis seperti itu bro ininya backgroundnya gitu. Oke, tadi kan lu ada cerita juga bisnis. Kalau boleh tahu bisnis apa yang lu kerjain sebelumnya, Bro? Oke, jadi waktu zaman kuliah sampai selesai kuliah itu kan gue sempet macam-macam. Waktu pertama kali itu gue jualan online. Waktu itu masih zaman-zaman Bukalapak, gak apa kalau disebutin. Gak apa-apa. Jadi waktu itu masih zaman-zaman Bukalapak, gue jualan case HP. Waktu itu gue jualan aksesoris HP dan aksesoris lebih ke gadget lah gitu kan. Nah tapi barang impor waktu itu. Berarti kayak dropship gitu. Semacam dropship gitu. Nah sampai gue udah cukup dapetin marketnya dari situ mulainya. Nah terus berjalan lagi. Karena gue bisnis, akhirnya kan gue banyak ketemu orang baru, akhirnya banyak koneksi baru. Nah sebenarnya perjalanan bisnis dimulai itu sebenarnya dari situ sebenarnya. Jadi yang waktu gua bisnis sendiri, habis itu gua banyak ketemu orang. Nah gua kan kebetulan bukan asli dari Jakarta kan, lu kan Medan kan. Kalau gua di Aceh. Nah jadi kan gua belum tahu nih dinamika bisnis di ibu kota tuh kayak gimana gitu kan. Kalau di Aceh itu ya gua terus terang aja waktu itu di sana, kalau misalnya gua tetap di daerah gitu mungkin secara perkembangan pengetahuan, habis itu perkembangan diri gua itu mungkin nggak semasif kalau misalnya gua kuliah di Jawa atau di Jakarta gitu kan. Nah itu yang membuat gua akhirnya tuh bro kalau misalnya merantau. Akhirnya gue merantau kan. Nah itu yang membuat gua merantau gitu. Nah jadi waktu gua ketemu banyak orang itu, akhirnya kan tuh banyak tuh. Biasa kan kalau lu bisnis, mungkin teman-teman yang nonton juga kalau misalnya kita udah berbisnis sesuatu dan udah cukup lumayan lah hasilnya gitu kan. Pasti kan nanti bisa kenal sama ini, bisa kenal sama itu. Gitu. Kenal suppliernya, suppliernya macam-macam. Nah di situ mulai mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di bisnis pasti setuju ya. Di situ pasti mulai banyak ada yang kena tipu lah, terus ada yang
sama partner sendiri, kalau bahasa Cina di Cia lah. Ada juga yang kelihatannya ada yang bahkan gue yang paling cukup berkesan itu sebenarnya sempat ada kesempatan waktu itu bisnis sama salah satu public figure. Salah satu public figure. Nah, yang gua kira tadinya wah ini public figure nggak akan pasti aman lah, gua udah pasti sukses nih bisnis bareng dia gitu kan. Ternyata tidak sama sekali. Tidak, beda cerita. Not even close gitu kan. Bahkan parah banget itu. Mungkin nanti di segmen lain cerita lagi. Kalau misalnya yang likes atau views yang lainnya bisa kita boleh. Jadi kalau banyak kita todong lagi. Nah itu, jadi disitulah akhirnya kan banyak pengalaman kan. Nah akhirnya di situ kayak tertampar lah gitu, banyak ada ruginya, terus ada apa namanya kejadian-kejadian yang nggak mengenakan dan segala macam. Nah tadi kalau balik lagi ke yang tadi, secara bisnis gua itu udah bisnis impor berarti kan. Waktu itu bisnis impor, jualan online. Terus gue sempat ke F&B juga. Terus sempat juga gue kebetulan waktu itu ada kenalan dari orang tua gue. Dia itu impor juga memang. Nah jadi gue waktu itu sempat impor alat kesehatan juga waktu itu. Jadi di industri kesehatan juga pernah. Ya kurang lebih itu sih, F&B sama perdagangan umum lah, general trading, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kan dari ibaratnya itu pengalaman di bisnis real lah ya. Kalau misalnya kita jadi investor kan, misalnya ya kita beli saham yang mungkin yang menjalani ini bukan kita gitu, tapi mungkin manajemennya atau mungkin ownernya sendiri yang menjalankan. Nah terus kan sambil lu berbisnis lu juga ada investasi saham kan? Ada. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang membuat lu tuh selain berbisnis ada juga berinvestasi di saham? Apa yang membuat pengen investasi saham? Jadi sebenarnya cerita uniknya itu, gua itu mulai investasi saham itu setelah gua ketipu. Jadi gini, ya kayak tadi kan ceritanya kan gua bisnis, habis bisnis gua kenal banyak orang. Pada saat gue bisnis itu kan hasil udah lumayan. Dan pada saat itu gue umurnya masih terlalu muda lah, ibarat untuk megang duit segitu lah. Ya cukup lumayan lah kan. Nah jadi gue pada saat itu ya buat apa lagi dan gue juga tipe orang yang gak konsumtif gitu kan. Jadi maksudnya kalau gue punya duit, gue masih muda, ya gue mau apain? Pasti gue putar lagi kan, kurang lebih gitu. Nah masalahnya pada saat itu adalah gue nggak paham investasi yang benar itu gimana caranya. Nah jadi karena ditawarin ini bisnis ini chip in di sini, chip in di situ, invest sana sini gitu ya. Jadi habisnya sebenarnya di situ. Maksudnya pelajarannya sebenarnya di situ. Nah karena gue belum punya pengetahuan tentang hal itu. Nah kalau orang kan mungkin kebanyakan orang mungkin beda ya, maksudnya apalagi pas zaman COVID kan. Zaman COVID itu orang dari kerja, habis itu ada duit karena kerjaannya mungkin segala macam, dia baru invest gitu. Atau invest itu memang untuk memang langsung di sahamnya, karena mungkin orang udah tahu kan, walaupun ya masih banyak orang yang harus diedukasi gitu. Nah cuman kalau gua karena rugi di invest yang bukan saham, jadi invest ke bisnis lah gitu. Karena gua rugi di situ akhirnya kapok. Maksudnya gimana sih sebenarnya cara investasi yang benar gitu kan. Nah di situ baru gua belajar invest saham sebenarnya. Jadi gara-gara gua rugi invest ke bisnis, gue cari tahu gimana sih sebenarnya kita analisa bisnis ini supaya ketika lu invest tuh lu nggak dicia atau lu nggak rugi, nggak ketipu lah ya. Jadi gue belajar dua pada saat itu. Yang pertama cara analisanya gimana, karena gue investasi di bisnis, gue belajar juga legal yang bagusnya harusnya itu gimana legalnya gitu supaya aman. Kalau di saham kan udah terjamin, udah soal legal harusnya udah, karena investasi di perusahaan yang udah istilahnya udah public gitu kan, harusnya itu udah nggak terlalu bermasalah gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau balik lagi nih, kalau misalnya kan lu ibaratnya kalau misalnya gue rangkum, awalnya lu berbisnis real, habis itu lu merasakan kena ibaratnya kesandung lah ya, kesandung, terus jadinya lu belajar gimana caranya berinvestasi atau berbisnis dengan baik dan benar. Besok malah ketemunya
berinvestasi di saham. Nah kalau dari pengalaman itu, maksudnya apa yang pelajaran yang lu dapat, maksudnya ketika lu mempelajari saham atau mempelajari bisnis, apakah ada perbedaan? Maksudnya kayak apakah lu lihat bisnis real sama bisnis sama membeli saham itu ada beda nggak menurut lu? Sebenarnya bedanya lebih di ini aja sih, bedanya itu lebih di apa ya bahasanya. Pertama, kalau misalnya kalau kita invest di bisnis itu kan sama-sama kita mempunyai kepemilikan kan gitu. Invest itu kan kita menukarkan uang dengan kepemilikan, ya kurang lebih gitu aja, simpelnya. Ya, ibarat kita berdua bikin Midas nih misalnya, kita kan lu berapa, gua berapa, ibarat itu. Nah atau kita bikin coffee shop, kan kurang lebih gitu, 50-50 misalnya, atau berapa, kan kepemilikan, kita share kepemilikan. Nah kalau misalnya invest yang bukan saham juga sebenarnya sama aja, bedanya adalah mungkin lebih besar aja size-nya gitu. Maksudnya gini, size persenannya. Oh oke. Ya kan, misalnya kita berdua bikin coffee shop kan dari awal ya, 50 dengan modal yang terbilang misalnya lebih kecil gitu. Nah bedanya adalah ketika misalnya invest di bisnis. Nah kalau sekarang ya, kalau di sekarang gue selain invest, gue juga pengen ada kendali lah di situ. Gue juga pengen ada kendali dan ada beberapa hal yang gue juga pegang gitu. Jadi gue bisa lihat. Nah kalau misalnya di saham berarti kan lu tinggal lihat kurang lebih manajemennya seperti apa. Lihat track recordnya, habis itu lihat transaksinya gitu kan. Transaksi afiliasi ya. Ya transaksi afiliasi karena bisnis itu tetap sama aja. Bisnis itu kan ada suppliernya, terus bisnis itu kan ada ya macam-macam lah yang dia tuh ngalirin duitnya kemana gitu. Betul. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk untuk sebenarnya prosesnya kurang lebih kan sama. Prosesnya kurang lebih sama. Kita tetap lihat bisnis itu pertama secara prospek ke depan. Prospeknya itu bagus atau enggak, marketnya itu siapa kan gitu. Kan sama, gue investasi di misalnya yang baru-baru ini nih, gue juga bantu istri kebetulan kan. Gue baru ada beli 2 bisnis baru itu, ada skincare sama salon. Nah kan gue lihat kondisi sekarang seperti apa, terus kira-kira gue bisa berapa X gitu untuk katakanlah 5 tahun ke depan dari yang gue investasi sekarang. Dengan cara apa? Dengan ya pengalaman dan ekspektasi gue juga gitu. Misalnya gue kebetulan lebih di marketing, jadi gue di Midas juga di marketing ya. Nah kalau Felix lebih ke produk dan analisa. Nah jadi ya gue akan lihat prospeknya. Kira-kira kalau biasa kita sebutnya peningkatan kinerja lah. Kira-kira ada peningkatan kinerja nggak di masa depan kan gitu. Nah terus manajemennya siapa orangnya. Nah misalnya kayak gue mau invest, gue harus lihat dulu orangnya siapa gitu. Yang gue mau partneran ini siapa gitu. Bisa dipercaya atau tidak. Gitu kan. Habis itu ya track recordnya kayak gimana juga. Kan seperti itu. Terus kalau misalnya ini kalau di bisnis ya, yang gue lihat yang lain adalah dia itu expertise-nya sama atau enggak sama gue gitu. Kalau gue lebih memilih yang berbeda karena kalau yang sama nanti jadi rebutan kerjaan gitu kan, atau nanti punya ideologi yang berbeda. Tapi kalau misalnya beda, misalnya gue fokusnya di marketing, yang satunya di produk atau yang satunya di misalnya IT apa segala macam, itu akan lebih enak kawinnya lah gitu ibaratnya. Jadi fokus di expertnya masing-masing. Berarti kan intinya yang dia itu sebenarnya sama, cuma kalau misal ibaratnya di bisnis yang private gitu, mungkin lebih ada kontrolnya lah ya. Misal lu lebih ada kontrol, tapi kalau misal lu invest ke public company itu mungkin ya kontrolnya nggak di lu, tapi di manajemen, di ownernya gitu. Tinggal kita lihat ini manajemen sama ownernya nih track recordnya bagus atau tidak, pernah nipu atau tidak kan gitu kan. Berarti lebih kurang sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi kalau misalnya kita belajar invest saham gitu ya, kita belajar kayak di bisnis kan kita belajar bisnisnya segala macam gitu kan. Ya sebenarnya kepake juga mau di private, mau di public juga ya sebenarnya sama-sama aja kan. Kepake banget bahkan. Kalau nah ini kan lu juga pernah invest nih, either di public ataupun di private, ada nggak ya
mungkin pengalaman atau saham atau ketika lu berinvestasi itu ada yang berkesan nggak? Maksudnya yang mungkin berkesan tuh kayak pernah untung besar atau pernah boncos atau pernah apa gitu? Sebenarnya banyak banget yang berkesan. Salah satunya yang yang tadi yang boncos gue sempat bilang kan. Yang boncos itu sebenarnya yang pada saat gue kira gue berinvestasi di bisnisnya public figure waktu itu. Kita nggak mungkin sebut public figure ya. Tapi tergantung views juga itu ya. Jadi waktu itu gue kira itu udah aman banget gitu kan. Ya ibarat lu invest di artis mungkin yang zaman dulu itu terkenal banget dan wah gak mungkin lah, apalagi semua orang tahu ya. Semua orang tahu ya kan. Abis itu kalau gue pasti semua orang tahu, gak mungkin enggak gitu kan. Apalagi gue nyanyi lagunya. Jadi itu udah pasti ini lah, gue kira kan aman. Nah ternyata enggak gitu. Ternyata di situ ya ibaratnya ketipu lah di situ. Nah yang berkesan itu yang pertama. Jadi itu sebenarnya titik balik gue belajar juga dari situ. Gue belajar di situ dan nah salah satunya adalah ketika abis gue belajar kan gue tuh berproses tuh sebagai investor gue belajar di saham kan. Belajar saham tuh investasi di saham kayak gimana. Nah sampai akhirnya salah satu yang paling berkesan ya akhirnya tercipta Midas juga kan. Maksudnya dari visi misi pribadi gue juga, gue membuat Midas ini kita bareng-bareng nge-build Midas ini kan untuk membantu orang, supaya kayak gue misalnya gue udah pernah rugi gitu kan mau baik di invest di bisnis atau di saham atau dimanapun, itu sebenarnya simpel. Akar masalahnya adalah ketika yang pertama ini mungkin lebih ke sifat ya. Yang sifat itu kayak lu itu terlalu terburu-buru berkaya itu. Jadi lu udah gak mikir resiko lagi. Kayak hajar aja. Hajar gitu kan, tabrak aja. Nah dan karena gue sering kayak melihat ke belakang, ya sebenarnya ini mengandai-andai aja ya. Misalnya kayak seandainya nih gue nggak kayak gitu dulu. Seandainya itu udah jadi berapa duit ya, kurang lebih gitu. Opportunity cost-nya. Nah opportunity cost-nya udah parah banget. Dan itu bahkan gue belajar opportunity cost itu setelah kejadian itu kan. Nah jadi ya itu sangat disayangkan. Nah terus yang pertama itu lu terlalu terburu-buru untuk kaya. Yang kedua adalah kita tuh nggak ngerti apa yang kita investasiin. Jadi di luar banyak banget orang yang gitu. Di luar circle kompetensinya dia. Ya. Jadi ya lu invest nih lalu duit tuh udah lu tuh kayak begadang tengah malam mungkin ya kan. Dan lu mungkin setiap hari kerja lu dari 9 to 5 atau gimana, itu kan duit yang lu kumpulin dengan susah payah. Terus tiba-tiba lu injek sana injek ini ke sesuatu hal yang misalnya orang ceritain, orang bilang dan lu langsung percaya, itu duit lu loh yang udah dicari gitu kan. Nah, dan itu terjadi di gua gitu. Nah kita kan di Midas itu sebenarnya kita membantu orang seperti itu karena sangat banyak orang yang dia tuh invest naruh duit tapi itu dia nggak tahu tuh barang apa sebenarnya. Dia tuh hanya berpikir, wih beli ini akan naik kayak itu banyak sekali sih itu banyak banget di Indonesia, banyak gitu. Banyak banget dan why-nya aja lu nggak tahu kenapanya aja kita tuh nggak tahu gitu kenapa harus beli itu gitu kan. Nah itu sebenarnya akar dua problem sih yang paling mendasar. Jadi ya balik lagi ke pertanyaan tadi, apa yang berkesan sebenarnya itu sih sampai akhirnya sekarang gue kan salah satu misi pribadinya mengedukasi orang kita kan. Kita mengedukasi orang supaya ya minimal lu beli barang, lu beli barang aja lu lihat kan ingredientsnya apa segala macam. Lihat reviewnya gitu kan. Nah ini lu beli sesuatu hal aset gitu yang bisa bertumbuh. Nah tapi lu nggak tahu siapa yang di balik itu, terus gimana track recordnya dan segala macam. Lu bahkan nggak cari tahu gitu. Nah ini yang mau kita edukasi gitu. Berarti yang paling berkesan itu sebenarnya pengalaman berinvestasi lu di private lah ya dan ibaratnya kena batunya, habis itu dari situ akhirnya nih harus invest dengan benar nih. Nah, entah itu di private ataupun di public company. Terus dari situ lu belajar. By the way, kalau waktu lu belajar nih, misalnya waktu lu kena masalah itu, terus
yang lu pelajari itu maksudnya lu belajar gimana? Maksudnya apakah lu baca buku kah atau lu nontonin Warren Buffett kah atau semuanya karena kan sebenarnya nih kalau misalnya kita bilang waktu itu kan sebenarnya kan banyak. Kalau kita bilang metode investasi itu kan sebenarnya banyak. Ya ada investasi berdasarkan fundamental, value investing, terus ya ada yang trading juga. Nah sebenarnya gue udah hampir mencoba semuanya. Mencoba semuanya karena pada saat belajar itu kan gue coba macam-macam. Nah tapi yang paling cocok di gue adalah ya value investing. Karena gue kan kerja sehari-hari, gue ngurus bisnis gue. Jadi nggak ada waktu untuk misalnya mau trading. Trading pun walaupun gue ada waktu pun, tapi akan mengganggu mengganggu psikologi. Kan, ya misalnya lu kerja gitu kan, mungkin ya apapun pekerjaannya lah menurut gue nih, ini menurut gue ya, apapun pekerjaan lu kan harus fokus gitu kan. Iya betul. Pas lu kerja lu kan harus gak bisa sambil-sambil ya. Nah misalnya waktu yang gue sempet coba trading dan segala macam itu mengganggu konsentrasi gue pas kerja sih sebenarnya. Jadi kayak emosi gue itu ditentukan oleh saham itu lagi naik atau turun. Ya misalnya lagi naik ya happy gitu. Takdir. Nah tapi kalau misalnya lagi turun ya boro-boro gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya waktu itu kita ada bikin konten yang lucu itu kan di Midas yang pokoknya konten itu isinya sometimes you win, sometimes you lose gitu kan. Jadi kalau training kayak gitu. Jadi kadang-kadang lu bisa menang, bisa profit, tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Nah akhirnya value investing yang paling cocok gitu. Ya pada saat itu gue belajar beberapa metode tersebut sambil praktek. Abis itu akhirnya gue menemu yang value investing yang paling cocok di gue. Dan ketika gue merasa cocok, ya udah gue lanjutin semuanya. Jadi value investing gue kulik siapa value investor yang terbaik, ya Warren Buffett lah, siapa lagi. Nah jadi ya gue bacain buku Warren Buffett, habis itu gue coba praktekin apa yang diajarin, kurang lebih gitu. Nah kayak gitu, dan akhirnya sekarang alhamdulillah kan kita bikin Midas kan, itu salah satu misi kita juga untuk bantu orang belajar gitu. Ya, kalau bicara investasi gitu ya, gue pun dulu juga ada trading gitu kan. Dan memang kalau dari pengalamannya gue, kadang-kadang bisa nih menang di trading. Cuma ketika misalnya mau taruh duitnya lebih besar, itu kita mikirnya berkali-kali. Oh iya betul. Jadi kayak kita nih misalnya ada candle-nya nih naik atau apa gitu kan. Ada pola-pola tertentu gitu. Ya mungkin kalau misalnya duitnya belum terlalu banyak, resikonya nggak terlalu banyak kan, tuh misalnya kalau rugi pun ya ruginya seberapa gitu. Tapi kalau ketika makin gede itu mikir juga sih bro. Jadi kayak apa pegangannya gitu kan. Kalau misalnya kita value investing, misalnya kita investasi pakai fundamental gitu, kita lihat bisnisnya segala macam. Ya kita bisa ada dividen ya, dari dividen kita bisa ukur juga. Bisa ukur berapa. Worst case-nya dapat segini, udahlah lumayan lah, bisa tenang gitu pegangnya, enggak. Betul. Bukan yang berharap beli beberapa minggu kemudian naik gitu kan. Ya bisa sih, cuma kan berapa persen probability-nya. Misalnya floating minus 500 juta main. Iya, pikir juga ya. Tapi kalau misalnya floating gitu ratusan juta, tapi kita tahu nih nanti dia bakal bagi dividen, menutup dividennya. Ya udah kita tenang gitu mikirnya, bisa fokus kerja, ya kan? Betul. Menarik. Oke, jadi kan dari cerita lu tadi, kalau lu bisa ngulang investasi dari awal gitu, apa yang bakal lu lakuin? Oke, kalau misalnya bisa ulang waktu ya, itu udah pasti gue akan, dengan pengetahuan gue yang sekarang itu, gue udah pasti akan benar-benar pelajari dulu sih. Jadi kayak pelajari dulu misalnya bisnisnya, nggak terlalu gegabah. Nah dua poin tadi yang gue bilang, gue akan buru-buru. Padahal waktu itu gue kan termasuk umur masih muda banget waktu itu. Waktu itu kan antara umur 19-20 lah. Gue tuh udah megang duit yang cukup lumayan pada saat itu kan. Nah cuman kayak gue hambur-hamburkan ke investasi yang bisa dibilang gagal dan jadi pelajaran lah gitu. Nah yang sebenarnya kalau misalnya dipakai
ini kan 2024, berarti itu udah lama banget tuh, sekitar 2017 2016. 2017 itu berapa tahun itu, kalau di compound aja. Cuma 20% aja. Nah, di compound 20% aja ya kan, dan itu kan nggak sulit sebenarnya untuk kalau misalnya lu paham investasi dan cara analisa yang benar gitu ya, lu pick the right company itu sangat-sangat bukan hal yang masuk akal. Maksudnya bukan hal yang tidak masuk akal gitu kan. Bisa dilakuin. Nah, gue mikirin itu aja, udah jadi berapa gitu duit ya. Nah itu, jadi balik lagi yang kita ajarin atau visi misi kita itu, kita tuh mau memberikan yang di Midas ya, kita mengedukasi orang. Kita tuh mau memberikan pelajaran tanpa orang itu mengalami rasa sakit lah gitu. Misalnya kayak gue kan rasa sakitnya tuh, wah banyak lah, udah kehilangan opportunity cost, abis itu duit gitu kan. Banyak lah, dan pada saat itu mungkin sekarang ceritanya masih bisa ketawa kan. Tapi pada saat kejadian itu kan, itu luar biasa, depresinya lumayan. Nah akhirnya kan bisa bangkit lagi dan segala macam. Nah tapi pada saat itu kita tuh pengen ya orang tidak mengalami itu lah. Walaupun sekarang cukup banyak juga kejadiannya kan, ada yang bunuh diri lah apa segala macam gitu-gitu. Nah itu kan karena karena ya kesalahan tadi, dua kesalahan itu. Tapi induknya itu satu, terlalu pengen cepat kaya, terus akhirnya terlalu terburu-buru gitu kan. Harusnya pelan-pelan aja, take your time. Nggak ini kok. Gua waktu itu pelajari investasi saham juga nggak lama juga sih, maksudnya ya sebulan 2 bulan. Ya daripada lu harus kehilangan dan menanggung akibatnya beberapa tahun kan. Betul. Ya kan, mending lu coba pelajari, take your time. Misalnya belajar aja. Misalnya kerja, misalnya 9 to 5 misalnya, ya lu bisa pakai di pagi hari atau bangun lebih awal, atau misalnya di weekend gitu kan. Ya di weekend udah paling oke sih. Nah jadi pelan-pelan tapi benar-benar step by step gitu. Kayak gitu sih. Banyak juga sih member kadang yang kan banyak juga member yang chat ke gua kan. Mereka tuh banyak nanyanya tuh mungkin waktu weekend juga. Jadi misalnya waktu Sabtu Minggu gitu, mungkin pas mereka lagi buka, ada ruang waktu ya. Ada waktu pas mereka untuk belajar gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya belajar sendiri, misalnya sama dengan belajar di Midas misalnya. Kalau misalnya orang belajar sendiri ya dia harus ngumpulin berbagai banyak informasi gitu sendiri. Betul. Kalau di Midas kan kita udah curate ya, kita udah pilihin, oh ini yang works nih bagi kita gitu. Tinggal diikuti, terus banyak juga mungkin study case ya. Jadi kayak mungkin member yang belajar mereka lihat company A gitu, lihat perusahaan A, habis itu mereka lihat juga perusahaan B. Jadi mereka udah punya database. Kalau misalnya kalau dari gua itu dulu mungkin waktu gua mulai ya kayak sebenarnya kalau analisa tuh gitu-gitu aja. Kayak analisa saham tuh ya paling gitu-gitu aja, proses bisnisnya, manajemennya, laporan keuangan segala macam itu gitu-gitu aja. Cuma mungkin yang save time itu database sih. Jadi kayak kita pernah pelajari saham ini, habis itu pernah pelajari saham ini. Jadi kayak kita udah punya, kalau batu bara liatnya matriksnya ini aja, kalau ranking liatnya ini aja. Kok misalnya orang baru belajar kan ya dia nggak tahu kan. Ya nggak tahu mulai dari mana. Atau mulai dari mana, kebanyakan gitu. Atau mungkin mereka harus ngikuti informasi yang mana gitu kan. Nah jadi kalau kita kayak benar-benar mempercepat proses itu lah. Betul. Jadi kita nggak bingung, shortcut lah ibaratnya. Tapi bukan berarti habis belajar ini langsung kaya juga ya. Oh enggak juga. Tergantung opportunity di market. Sabar dulu bos. Makin buru-buru makin hancur nanti. Ya. Betul. Belajar dari pengalaman Bro Fakra kan jangan buru-buru berarti ya. Jangan buru-buru karena ya kalau terburu-buru kan ya ibarat kayak lu nikah lah misalnya. Kan nggak mungkin baru kenal langsung hajar juga. Kan pasti butuh kenalan dulu, harus tahu keluarga dulu kan. Kurang lebih kan kayak gitu. Ya sama lah investasi, duit yang udah dikumpulin, duit yang udah diiniin, dan kebanyakan kita itu termasuk gua. Ini gua bilang untuk diri pribadi gua juga. Kadang-kadang pada saat kita menemukan suatu hal yang kita mau, misalnya tuh investasi saham, pengen cepet-cepet kaya misalnya segala macam, kita tuh kayak nggak kepikiran aja ininya resikonya gitu. Padahal kan setiap investasi kan ada resikonya gitu. Nah itu sih yang kita tuh mau bantu dari segi edukasi, dan kita tuh benar-benar sekarang di Midas itu kan kita selalu mendengar kan member itu butuh apa, butuh seperti apa, karena kan kebutuhan member itu yang jadi produk kita sebenarnya. Jadi kebutuhannya seperti apa,
ya kita sesuaikan dengan produk dan value yang kita kasih, kurang lebih kan kayak gitu. Supaya ya pertama member itu nggak ngerasain rasa sakitnya, jadi dia bisa belajar join langsung banyak database, terus banyak study case, setiap minggu kita juga ada weekly meeting gitu kan, bisa tanya gitu. Jadi ya nggak perlu lagi bingung, terus nggak perlu lagi kalau kayak gua kan belajar harus ngulik sendiri semuanya. Waktu itu gua nggak tahu juga informasi apa spesifik apa yang gua cari gitu kan. Gua kan pengennya yang penting gue tahu nih, jangan sampai salah lagi nih analisa apa yang harus gue lihat. Nah kalau di Midas gitu udah kasih tahu apa aja yang lo harus lihat. Misalnya apalagi kita udah beberin kan industri macam-macam, kita udah banyak study case berbagai industri apa namanya yang ada di perusahaan publik gitu kan. Ya lu tinggal pick aja gitu. Nah mau industri yang mana. Bahkan misalnya kayak kita kasih beberapa, sekarang kita juga udah ada watchlist kan. Di watchlist itu juga multisektor. Nah lu tinggal lihat aja. Nah untuk dimasukin ke portofolio lu lebih cocok yang saham apa gitu dan industri apa. Kadang-kadang kan masing-masing orang kan beda. Itu sih. Oke, jadi gua rangkum dulu ya percakapan kita mungkin selama 20-30 menit terakhir. Jadi intinya dalam berinvestasi itu, pertama kalau dari cerita yang Bofra jangan terburu-buru ya. Jadi kayak harus hati-hati, pilihnya dengan benar, analisanya dengan benar. Nah yang kedua, lu bisa belajar sesuatu gitu ya, tanpa lu harus alami rasa sakitnya. Jadi daripada lu harus alami semuanya, ya mending lu belajar dari orang yang sudah pernah ngalamin, lu ambil pelajaran dari situ. Terus yang ketiga, join Midas. Nah kalau misalnya lu merasa kayak ketika belum berinvestasi itu kayak bingung banget harus mulai dari mana, harus apa yang harus dibaca. Sekarang banyak kan informasi bursa, kan kita di bursa tuh mungkin sekarang udah 900 kali ya, 800 atau 900 saham. 900.000 kayaknya. Iya, kan makin tahun makin tambah terus. Betul. Dan belum tentu semuanya bisa kita investasikan. Ya, di Midas kita udah pick mungkin beberapa yang menurut kita menarik, ya kita pelajari sektornya, kita pelajari industrinya, dan kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa itu apa ya, teman bisa belajar dari situ tanpa harus teman-teman ulik satu-satu, ya bisa join ke Midas. Tapi kalau misalnya teman-teman join Midas cuma karena pengen kaya cepet, ya dari pengalaman Bro Fakran, pengen kaya cepet malah kena boncos gitu ya. Boncos sih. Kena boncos. Kalau lebih hati-hati malah makin cepet kayaknya ya. Iya betul, karena ketika lu pelajari dan lu tahu walaupun pelan-pelan tapi ya kerasa. Dia lu lebih cepet gitu. Dia malah lebih cepet kalau misalnya nggak ini kan, kalau misalnya nggak buru-buru. Oke, itu dia guys segmen Midas Podcast, dan tunggu kedepannya kita masih ada beberapa podcast lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.